Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, dan tidak ada kenikmatan yang kecil, semua besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari upaya kecintaan kita kepada beliau, yang dimana beliau memperjuangkan segalanya untuk kita, dari zaman-zaman jahiliyah, dari kejahilian itu menuju kepada sebuah peradaban besar dalam hidup kita ini. Termasuk kalau kita bicara pendidikan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik contoh munculnya sebuah pendidikan yang baik untuk kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya coba berbagi terkait dengan tujuan pendidikan nasional kita, di mana ini merupakan bergening kita dalam sebuah proses pendidikan. Jadi kalau kita mau bangun pendidikan, yang kita pikirkan tuh tujuannya buat apa, begitu. Jadi biar kedepannya berjalannya pendidikan ini tidak kemana-mana, tidak bias, gitu ya. Karena orang bangun pendidikan mungkin ujungnya jadi niatnya baik, tapi tujuannya jadi tidak ada. Karena tujuannya tidak ada, akhirnya di proses kedepannya jalannya kemana-mana. Yang dipikirkan hanyalah hal-hal yang lain di luar dari konsep yang sebagaimana kita inginkan. Maka pendidikan, tujuan pendidikan mengarahkan kita pada apa yang akan kita kerjakan dalam sebuah proses pendidikan. Maka sebaiknya kita harus menentukan sebuah tujuan pendidikan yang nanti mengantarkan kita pada sebuah pelaksanaan yang baik. Oleh sebab itu, untuk menentukan itu, kita juga kemudian tidak bisa melupakan apa yang pemerintah, apa yang bangsa ini berikan kepada kita berupa tujuan pendidikan nasional. Dari sinilah kemudian kita coba untuk menggali, untuk mengembangkan sebuah tujuan pendidikan dalam lingkup satuan pendidikan, yakni sekolah. Baik itu dalam bentuk sekolah formal maupun sekolah non-formal. Maka tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Sikdiknas ini seharusnya menjadi pilar, menjadi awal sebagai cakupan kita membuat tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan yang ada. Jamaah sekalian, menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena pemerintah kita mencanangkan tujuan pendidikan begitu luar biasa. Bagi pribadi saya melihat ini adalah satu cakupan ranah pendidikan yang sangat-sangat cukup bagi kita mengembangkan pendidikan dalam satuan pendidikan atau sekolah. Kita lihat dalam pasal 3 bab 2 dalam Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia, pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Dan yang kedelapan, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalau saya lihat ada 8 poin yang tercantum dalam tujuan pendidikan ini. Yang menarik adalah, jamaah sekalian, tujuan dari pendidikan nasional kita menempatkan kurikulum iman takwa sebagai kurikulum pertama. Ini yang menarik. Hanya saja kemudian dalam satuan pendidikan terkadang kita seakan-akan bahwa orang yang melakukan
program-program pendidikan yang basisnya agama, seakan-akan kita melihat, oh itu sekolah agama. Padahal tidak, jamaah sekalian. Kalau kita komitmen, kita konsisten dengan amanah konstitusi kita, maka seharusnya poros pendidikan kita tidak ada dikotomi. Kenapa demikian? Karena undang-undang kita mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya dasar dari pendidikan kita di sekolah atau satuan pendidikan kita harus bermula dari bagaimana menanamkan iman takwa kita kepada anak-anak kita. Menarik lagi adalah yang kedua, disebutkan akhlak mulia. Yang kemudian saat-saat ini kita banyak sekali kenal dengan istilah karakter. Yang dalam kurikulum 2013 itu menarik karena pendidikan karakter ini menjadi hal yang sangat digaungkan dalam proses pendidikan kita. Apapun itu istilahnya, teman-teman sekalian, satu hal yang harus jadi catatan kita adalah antara pendidikan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia seharusnya dijadikan sebagai pilar peradaban utama dalam satuan pendidikan kita di sekolah. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita sebagai pelaksana di lingkungan pendidikan kita harus berpikir keras bagaimana mencantumkan, bagaimana memposisikan kurikulum iman takwa atau bahasa agama Islam itu adalah yakni kurikulum tauhid ini sebagai poros pendidikan yang utama untuk menyelenggarakan pendidikan kita di sekolah. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan agama yang selain Islam? Ini kemudian ditafsirkan harus dijalankan sesuai dengan agamanya. Kalau Kristen di awal-awal seharusnya memberikan pola pendidikan yakni kepercayaan terhadap Tuhan mereka. Hindu, Buddha, dan seterusnya. Di Islam pun begitu. Karena sekali lagi bahwa undang-undang ini mengajarkan kepada kita, penting sekali menanamkan kepada siswa kita di awal itu bukan membaca, bukan menulis. Bukan berhitung. Dan tidak pula mengajarkan anak-anak kita di bangku TK itu terlalu nyanyi dengan hal-hal yang tidak ada arahnya. Melainkan di awal-awal, anak-anak kita harus diajarkan bagaimana dia mencintai Tuhannya. Di awal-awal pendidikan kita itu kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana dia taat kepada Tuhannya. Kemudian bagaimana akhlaknya. Saya pernah membaca sebuah buku ditulis oleh salah satu pemerhati pendidikan ketika dia menyekolahkan anaknya di Finlandia. Saya lupa pengarangnya. Tapi menarik buku ini menyampaikan bahwa ternyata di Finlandia sana, karena kalau kita lihat rating prestasi pendidikan di negara-negara yang ada, Finlandia masih menduduki urutan pertama. Yang menarik dalam proses pendidikan ini adalah anak-anak yang di sana, anak-anak di usia TK, SD kelas 1, 2, 3, dan 4, itu mereka mengajarkan apa? Bagaimana ngantri yang baik, bagaimana makan yang baik, bagaimana tata krama dia dengan temannya. Ini yang menarik. Dan pendidikan kita di Indonesia seharusnya mengutamakan hal-hal yang sejenis itu. Kenapa? Pertama, karena undang-undang menyebutkan hal itu, bahwa mengajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sebagai landasan dari pendidikan kita yang paling utama. Baru setelah itu kita ajarkan anak-anak tentang ilmu. Baru setelah itu kita anak-anak supaya bagaimana cakap dalam hidupnya, bagaimana harus dia berkreasi dalam kehidupan kesehariannya, bagaimana supaya dia bisa mandiri, bagaimana supaya dia bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, dan seterusnya. Ini yang seharusnya kita sama-sama untuk memperhatikan apa yang menjadi pesan. Kalau saya membahasakan amanah dari undang-undang kita, agar kemudian kita jalankan secara maksimal dalam satuan pendidikan, yakni sekolah itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia, kita coba sekali lagi untuk melihat
bagaimana landasan dari pendidikan kita ini seharusnya menjadi perhatian awal kita adalah pertama, yakni bagaimana kita mengenalkan anak-anak kita kepada Tuhannya. Kita didik akhlak dia yang baik, kemudian kita berikan ilmu, kita berikan dia satu keterampilan, kita berikan dia satu skill, agar kemudian dia mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di internasional. Di akhir ini, pemirsa yang berbahagia, ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa mari kita kemudian mencoba untuk istiqomah, konsisten dalam hal menjalankan apa yang menjadi amanah dari undang-undang kita, apa yang menjadi amanah dalam konstitusi kita, karena selain Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 bicara tentang tujuan pendidikan, ternyata di Undang-Undang Dasar 1945 butir C juga bicara tentang itu, yang kurang lebih durasinya mirip sekali. Apalagi kemudian di Menteri yang sekarang diperkuat dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan untuk menjadikan anak-anak kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak itu ditaruh dalam posisi yang paling pertama. Itu berarti mereka, para pendiri bangsa ini, orang-orang yang punya kepentingan atau punya wewenang di memberikan ini, itu mereka juga tahu betul bahwa dua hal ini menjadi poros pendidikan yang utama yang seharusnya kita di satuan pendidikan mampu menjalankan ini secara berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pemirsa yang berbahagia, di akhir ini kita sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa mari kita coba untuk istiqomah, kita konsisten dalam menjalankan apa yang menjadi pesan-pesan dari konstitusi kita, apa yang menjadi pesan-pesan dari undang-undang kita, sehingga kemudian pendidikan ini berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama. Terakhir ingin bahwa mari ya kita sama-sama melihat ini sebagai pesan yang baik buat kita, karena tidak mungkin di undang-undang disetting untuk sebuah kepentingan yang tidak baik, pasti ini disetting buat sebuah kepentingan bersama yang lebih baik. Jika kemudian kita istiqomah menjalankan ini, maka baik pendidikan negeri maupun pendidikan swasta, baik itu yang notabene-nya agama Islam maupun agama yang lainnya, seharusnya tidak ada dikotomi dalam hal menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan yang ada di lingkungan kita atau yang kita sebut dengan sekolah. Itu saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Silahkan jika ada kemudian komentar dan yang lainnya yang bisa di-share dengan kita. Semoga di penjelasan selanjutnya bisa kita gali, kita kupas. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share di Torik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Torik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita Torik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.